Teknik kelima untuk memulai hubungan dengan konseli yaitu penerimaan positif dan penghargaan. Pada teknik ini, konselor harus bersedia untuk memandang bahwa setiap individu memiliki perbedaan dalam segala bentuk dan cara. Yang kedua, adanya kesediaan untuk memandang bahwa setiap individu memiliki pengalaman, usaha, pemikiran, dan perasaan masing-masing. Artinya, kegiatan ini dapat ditunjukkan dengan secara aktif memperhatikan dan mendengarkan konseli. Nah, sebenarnya sebelum melakukan konseli dengan salah satu individu, mungkin sebelumnya kita juga pernah mengalami kasus-kasus yang serupa atau pernah mendapatkan konseli-konseli. Jadi kita tidak boleh menyamakan antara konseli-konseli yang pernah kita tangani dengan konseli yang sekarang berada di hadapan kita. Sebab ini akan mengganggu cara atau teknik kita dalam menerima dan menghargai tampilan atau masalah yang sedang dihadapi oleh konseli. Yang kedua, menunda pendapat yang mengkritik. Nah, apabila saat konseli datang, kita tidak boleh memberikan kritikan-kritikan yang tidak baik sehingga membuat konseli urung untuk menceritakan masalah-masalah yang terjadi. Mungkin jika ada perilaku tidak baik atau negatif yang ditunjukkan, namun pada saat itu memang masalah yang perlu disampaikan adalah masalah urgen. Pendapat-pendapat yang ingin kita sampaikan bisa kita jelaskan di akhir sesi konseling. Yang ketiga yaitu berkomunikasi dengan menunjukkan pemahaman dan empati secara tepat. Selanjutnya, menampilkan kehangatan atau keramah tamahan. Hangat dan ramah adalah kunci untuk tumbuhnya keakraban dan kepercayaan. Apabila kita bersikap dingin, apalagi sinis, maka konseli akan merasa jauh dari diri konselor dan merasa tidak adanya hubungan persahabatan. Maka ini akan menyulitkan kita untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan agar peserta didik bisa secara terbuka menyampaikan kondisinya saat itu. Selanjutnya, membantu mengenali diri konseli. Pada tahapan ini, kita membantu konseli untuk mengenali dirinya, hal-hal positif yang ada di dalam dirinya, dan lingkungan-lingkungan yang mempengaruhi dirinya. Nah, di sini kita membantu konseli untuk menilai lagi hal-hal positif yang ada. Karena kadang-kadang ketika konseli mengalami masalah, yang ada atau yang dia pikirkan adalah hal-hal yang tidak baik saja, atau lingkungan-lingkungan yang tidak baik yang mempengaruhi dirinya. Selanjutnya, menyediakan dorongan dan support. Sebenarnya, dorongan dan support adalah hal yang sangat dibutuhkan pada saat kita bermasalah. Maka ketika melakukan proses ini, jangan lupa memberikan dorongan dan support. Selanjutnya yaitu teknik jarak dan posisi duduk. Perhatikan dua gambar berbeda pada layar Anda. Nah, di sini kamu bisa melihat ada dua orang perempuan di gambar 1 dan dua orang berlawan jenis di gambar 2. Nah, kedua posisi ini adalah posisi yang benar. Posisi pertama adalah posisi di mana ketika konselor dan konseli memiliki jenis kelamin yang sama, sehingga proses konseling dapat dilakukan dengan posisi duduk letter L. Sebaliknya, apabila konseli kita orang yang berlawan jenis, untuk tetap menjaga nilai-nilai, maka posisi duduk boleh dibuat berhadapan seperti pada gambar. Adapun jarak duduknya yaitu 80 sampai dengan 100 cm tanpa pembatas seperti meja.
Nah, apabila saat sesi konseling tidak ada kursi, maka boleh di atas tikar atau di atas ambal. Nah, usahakan boleh tetap di lantai, namun usahakan tetap memiliki alas. Ini menggambarkan bahwa Anda memiliki penghargaan terhadap kehadiran si konseli. Jangan sampai kita biarkan konseli kita duduk tidak beralaskan apapun. Kemudian selanjutnya ada beberapa sikap duduk yang penting. Yang pertama, membungkuk ke depan. Yang kedua, duduk tidak boleh bersandar. Dengan duduk tidak bersandar itu menunjukkan bahwa kita sedang mendengar dan memperhatikan konseli secara seksama atau secara efektif. Kemudian tangan diletakkan di atas paha. Dan yang terakhir, ketika kita menggunakan kursi, kedua kaki lurus ke bawah. Kontak mata. Pusat pandangan konselor tertuju pada sasaran yang tepat terhadap konseli, yaitu di sekitar daerah pas foto. Tidak menatap biji mata konseli, karena ini akan membuat konseli merasa risih. Dan yang terakhir, tidak memandang daerah tertentu di luar daerah pas foto, apalagi memandang satu titik secara dalam waktu yang cukup lama, karena ini akan menghambat dan mengganggu peserta didik saat ingin menyampaikan kondisi-kondisi atau masalah-masalah yang terjadi pada diri. Selanjutnya ada ajakan terbuka untuk berbicara. Teknik ini sangatlah penting. Konselor dapat mempersiapkan konseli dengan mengajukan kalimat pertanyaan atau pernyataan agar konseli segera menjelaskan masalah yang ingin dibicarakannya. Nah, pada tahapan ini, konselor dapat menanyakan hal-hal seperti apa yang dapat ia bantu. Nah, sebenarnya kita juga sudah mengetahui bahwa konseli yang datang kepada seorang konselor pastilah konseli yang mengalami masalah-masalah. Namun, saat melakukan proses konseling individual, kita tidak boleh menegaskan bahwa dia adalah individu yang bermasalah. Jadi, kita tidak boleh menanyakan masalah apa yang sedang dia alami. Namun, kita bisa menggantinya dengan menanyakan bagaimana kabarnya, kemudian apa yang bisa saya bantu, atau kita juga bisa mengawali dengan saya senang dengan kehadiran kamu, mudah-mudahan saya dapat membantu, seperti itu. Nah, kemudian untuk untuk teknik yang terakhir, strukturan. Apabila konseli tidak atau belum pernah mengikuti kegiatan konseling individu, konselor bisa membuat penstrukturan. Penstrukturan yaitu penjelasan tentang hakikat, batas-batas, proses, dan tujuan konseling. Di sini kita bisa menjelaskan tentang apa itu konseling individual, kemudian menjelaskan tentang azas-azas dan prinsip selama pelaksanaan dan proses, serta tujuan dari konseling individual. Hal ini sebenarnya sangatlah penting untuk membangun kepercayaan si konseli, karena kadang-kadang konseli merasa takut kalau masalah-masalah yang dia alami akan kita bocorkan kepada orang lain. Sehingga penting sekali untuk melakukan teknik penstrukturan agar konseli percaya bahwa teknik atau kegiatan konseling individual ini akan dilakukan secara profesional, sehingga konseli dapat secara terbuka menyampaikan masalah-masalah yang sedang dia hadapi. Baik, begitu saja informasi mengenai tahap pengantaran. Kita ketemu lagi di tahapan selanjutnya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa buat tugas video. Kalian bisa cek tugasnya di e-learning. Selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.